apakah dengan adanya bantuan beras 10 kilogram untuk KPM ini, begitu Pak, nantinya akan membuka peluang sisa kuota impor beras di tahun ini sebesar misalnya 840.000 ton, Pak. Bagaimana Anda melihat ini artinya untuk stok beras ke depannya, Pak? Seizin Menko Perekonomian, kemarin kan beberapa waktu ini kita intens rapat koordinasi, Rakortas dipimpin oleh Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan. Beliau menyampaikan bahwa tahun 2025 ya kita stop, tidak ada impor beras, ya kecuali beras khusus seperti basmati rice yang memang horeca, Beras-beras tertentu ya. beras tertentu. Kemudian tidak import gula konsumsi, ya. Kemudian kita juga sebenarnya sudah tidak import ya garam karena kemarin El Nino itu kebalikannya La Nina. Jadi El Nino itu kalau berasnya kurang karena perlu air banyak, tapi kalau garamnya kering malah banyak gitu ya. Jadi garam juga kita tidak import. Yang sudah sufficient seperti telur ayam, kemudian daging ayam, kemudian berikutnya lagi bawang merah, cabai, itu kita tidak import. Jadi tidak semua komoditas strategis itu import, enggak. Jadi juga harus disampaikan bahwa kita sudah sufficient. 2-3 bulan lalu saya juga baru kembali dari Malaysia gitu ya, bahwa kita ekspor bawang. Jadi pada saat bawang merah, jadi Menteri Pertanian menyampaikan bahwa produksi bawang tinggi, harga jatuh, kemudian berapa yang bisa diserap oleh kita semua, kemudian berapa yang sudah dicadangkan. Kalau masih banyak harga di petani jatuh, itu harus diselamatkan. Jadi perintahnya Pak Prabowo itu sebagai presiden itu luar biasa. Harus diserap semua yang dihasilkan oleh petani. Jadi tidak boleh petani itu menderita karena produksi berlimpah, ya, kemudian tidak terserap. Nah, sehingga Badan Pangan Nasional itu punya program. Kita punya presiden ini kan setiap hari ya memberikan motivasi, semangat untuk produksi. Di sisi lain, ya, melindungi petani. Ya, beliau juga kan sangat fokus di bidang pangan, sehingga jangan sampai produksi yang sudah baik ya turun akibat produksinya tidak terserap. Ini yang tidak boleh. Sehingga paket yang lain adalah sebenarnya cadangan pangan pemerintah. Sebenarnya sudah ada perpresnya. Perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Jadi berapa pemerintah harus mencadangkan pada saat barang ini sedikit, itu yang dipakai untuk intervensi. Jadi seperti Bank Indonesia tetapi pangan gitu ya. Artinya pada saat diperlukan dilakukan intervensi. Pada saat harga tinggi lakukan intervensi, pada saat harga jatuh di tingkat petani diserap sehingga harga di tingkat petani itu tetap baik.